Nah gini nih, kalau punya istri cakep tapi nggak pernah disentuh, yang pada akhirnya si cewek ini malah goyang dengan orang lain yang baru dia kenal. Kira-kira kalau sudah seperti ini, siapa yang harus disalahkan? Nah, kita bahas film yang mengisahkan tentang cewek yang direbutkan oleh banyak pria karena tidak mendapatkan asupan batin dari suaminya. Film ini berpusat pada kehidupan seorang wanita bernama yang kita sebut saja Ayu yang harus berjuang keras menopang keluarganya. Tragedi menimpa keluarganya ketika suami mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kelumpuhan total. Kecantikan Ayu menjadi daya tarik bagi orang-orang. Sebagian menawarkan uluran tangan tulus, namun ada juga yang melihatnya sebagai kesempatan untuk keuntungan pribadi yang pada akhirnya memicu serangkaian kejadian tak terduga. Ayu adalah seorang wanita desa yang bekerja sebagai tukang cuci pakaian di kali. Jadi memang latar tempat film ini di sebuah pedesaan ya. Setiap hari, ia pergi ke sungai untuk mencuci pakaian pelanggannya. Meskipun upahnya tidak seberapa, ia melakukan semua itu demi memenuhi kebutuhan hidup. Karena tinggal di dekat pegunungan, seringkali ia bertemu dengan para pendaki. Beberapa dari mereka terpikat oleh paras cantiknya. Ayu sendiri tak pernah putus berdoa, memohon kesembuhan untuk suaminya. Seorang pria bernama Danu sejak lama menaruh hati pada Ayu. Ia terus-menerus mencoba merayu Ayu agar meninggalkan suaminya yang tak berdaya. Namun, Ayu selalu menolak bujukan Danu dengan tegas. Di suatu sore, saat Ayu sedang mencuci di sungai, sepasang pendaki menanyakan jalan menuju puncak. Saat Ayu memberikan petunjuk, sang pria tidak bisa mengalihkan pandangannya dari si Ayu, yang membuat kekasihnya marah. Pasangan itu pun melanjutkan perjalanan. Dan tak lama kemudian, saat jalanan sepi, mereka berhenti untuk mancing alias mainin alat kencing. Dari kejauhan, Ayu melihat adegan itu dengan jelas. Momen tersebut membangkitkan kerinduan dalam hatinya, sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak ia rasakan karena tidak pernah disentuh oleh suaminya. Suami Ayu yang bernama Rodel mengalami kecelakaan saat memanjat pohon. Ia jatuh dan menderita cedera parah, membuatnya tidak bisa berdiri atau berjalan. Ketergantungan Rodel pada Ayu sangatlah besar. Malam itu, mereka berdiskusi serius mengenai kondisi finansial mereka yang semakin memburuk. Rodel mengusulkan untuk menggadaikan rumah, tetapi Ayu menolak. Khawatir mereka tidak akan mampu menembusnya kembali, Rodel merasa sangat frustasi karena ketidakmampuannya. Bahkan efek dari kecelakaan tersebut, burungnya pun tidak berfungsi lagi alias tidak bisa ngakak kencang atau dipendekkan jadi ngat. Suatu pagi, Ayu kembali bertemu dengan seorang pendaki muda. Pria itu bernama Bud. Bud bertanya arah dan sebagai rasa terima kasih, ia memberikannya makanan ringan yang bisa memulihkan energi. Ayu sangat senang dan berterima kasih. Ia kemudian menawarkan Bud untuk pergi bersama ke sana ke arah gunung. Di tengah perjalanan, kaki Ayu sedikit terkilir. Dan Bud yang ternyata mahasiswa jurusan perpijitan segera membantunya. Kaki Ayu membaik dan karena si Ayu dipijit-pijit kakinya yang akhirnya membangkitkan nafsu Ayu yang memang sudah lama tidak disentuh oleh suaminya yang membuatnya mereka berdua pun mancing. Sekembalinya ke rumah, Ayu merasa khawatir melihat tabungan mereka yang kian menipis. Ia bertekad untuk menerima lebih banyak cucian agar penghasilan bertambah. Rodel hanya bisa terdiam, sadar bahwa ia tidak bisa membantu apa-apa. Beberapa hari kemudian, Bud datang ke rumah Ayu. Ia berhasil menemukan rumahnya setelah bertanya kepada penduduk setempat. Bud mengetahui tentang kelumpuhan Rodel dan menawarkan bantuan. Awalnya Ayu ragu, tetapi akhirnya ia memperkenalkan Bud kepada Rodel, yaitu suaminya. Bud ingin membantu Rodel pulih, sesuatu yang tidak bisa didapatkan Rodel dari dokter karena biaya terapi yang sangat mahal. Bud berjanji akan membantu Rodel secara gratis dan tulus. Hari itu adalah hari pertama terapi Rodel. Setelah selesai, Bud berencana mendaki dan berkemah. Ayu meminta izin Rodel untuk mengantar Bud. Tetapi mereka malah menghabiskan waktu bersama. Bud tampaknya jatuh cinta pada Ayu dan memberikan sejumlah uang kepadanya yang tidak ditolak Ayu karena ia memang membutuhkannya. Malam itu, Ayu memutuskan untuk menginap bersama Bud dan mereka pun kembali melakukan hal itu di area tinda. Dan tiba-tiba Danu datang langsung mengeluarkan HP, memencet logo kamera dan jepret. Keesokan paginya, Ayu pulang dan memberikan uang dari Bud kepada Rodel. Rodel menerimanya tanpa banyak bicara. Mungkin ada hal lain yang mengganggu pikirannya. Hari demi hari, Rodel terus menjalani terapi dengan harapan bisa berjalan kembali. Di sisi lain, saat Ayu sedang mencuci di sungai, Danu datang dan menunjukkan sebuah rekaman video yang merekam kebersamaannya dengan Bud. Danu mengancam akan menyebarkan video itu di Twitter jika Ayu tidak mau menuruti keinginannya untuk mancing dengannya. Waktu terus berjalan dan terapi Rodel menunjukkan hasil. Suatu pagi, Rodel berhasil berdiri. Meskipun masih tertatih-tatih, ada kemajuan besar dalam kondisinya. Rodel pun bertanya pada Bud, apakah
itunya bisa kembali normal jika ia sembuh total, Bud menjawab bahwa otot-otot akan pulih dan kemungkinannya singkongnya bisa digunakan seperti semula. Mendengar perkataan tersebut, Rodel tersenyum bahagia. Ya nggak tersenyum juga sih sebenarnya. Setelah merasa lelah, Rodel pura-pura tidur. Ia kemudian menyaksikan Ayu dan Bud bermesraan di halaman rumahnya sendiri. Si Rodel pun hanya bisa menangis di pojokan sambil nyetel mangu tetapi tidak sambil minum gulda. Beberapa hari kemudian, kesehatan Rodel semakin membaik. Bud memberinya tongkat dan obat-obatan gratis. Rodel sangat berterima kasih. Bud kemudian berpamitan untuk kembali mendaki gunung. Seperti biasa, Ayu mengantarkannya. Ini si Rodel kok boleh ya mengizinkan si Ayu. Malam itu, saat mereka sedang bersama, Danu datang. Ia kembali mengancam Ayu dengan pistol dan memaksanya untuk berhubungan intim. Namun, baru saja Danu memulai, Rodel tiba-tiba muncul dan melumpuhkannya. Ya anjay, dari mana ya ini ya? Rodel sudah mengetahui semuanya, ia sangat kecewa pada Ayu dan Bud. Bud mengakui kesalahan dan meminta maaf. Awalnya, Rodel tidak ingin memaafkannya, tetapi ia berubah pikiran, sadar bahwa Bud telah membantunya pulih meskipun telah menyakiti hatinya. Rodel memaafkan Bud, dan Bud berjanji tidak akan muncul lagi, meskipun ia bersedia membantu jika Ayu membutuhkannya. Hal itu dilakukan karena ia sangat mencintai Ayu. Ayu harus merelakan kepergian Bud, tetapi hubungannya dengan Rodel kini perlahan membaik. Dan singkong Rodel perlahan-lahan mulai sembuh juga. Nah, demikianlah akhir dari film yang berjudul Likau. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like biar Mimin tambah semangat untuk upload setiap hari.